Ada lagi yang viral, siswa-siswi demo, ratusan siswa-siswi demo ke kepala sekolah hingga pada akhirnya kepala sekolahnya itu dicopot, saudara. Ini sedang menjadi sangat perbincangan. Nih, dunia pendidikan akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan dari mulai SD, SMP, SMA atau MA atau SMK. Semuanya menjadi perhatian banyak orang. Coba kita cek sama-sama nih ya beritanya. Mengenal sosok Kepala MAN 2 Kota Bekasi, Jawa Barat dicopot dari jabatannya hingga didemo ratusan siswa. Kapsek tersebut bernama Nina Indriana. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi sejak Maret 2023, menggantikan Lukmanul Hakim. Nina merupakan lulusan Sarjana Agama dan Magister Pendidikan. Kini Kepala Sekolah atau Kapses bernama Nina Indriana itu akhirnya dicopot dari jabatannya. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kota Bekasi, Moh Agung Istiqlal. Ia mengatakan, pasca kejadian demo siswa pihaknya telah melakukan pengawasan. Itu status Kapsek sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan sejak 19 Februari, karena masih dalam proses pengawasan, yang jelas Bu Kepala sudah tidak lagi di sini, kata Agung, Jumat, 21 Februari 2025. Diketahui dugaan penyebab Kapsek Nina Indriana itu di demo siswanya karena dianggap kurang transparan kelola dana. Agung berharap permasalahan ini dapat segera tuntas. Kondisi siswa juga sudah jauh lebih kondisif setelah adanya penanganan. Sebelumnya, video aksi unjuk rasa dilakukan siswa MAN 2 Kota Bekasi. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana sekolah yang dianggap tak sesuai dengan fasilitas yang didapat. Video siswa berteriak sambil membentangkan spanduk itu viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram Bekasi terkini. Dalam video yang beredar, satu orang guru tampak disoraki siswa yang berkumpul di halaman sekolah pada Senin, 17 Februari 2025. Seorang siswa berinisial J saat dikonfirmasi mengatakan, unjuk rasa diinisiasi siswa MAN 2 Kota Bekasi karena sudah muak dengan pengelolaan dana sekolah yang tak jelas. J menjelaskan, MAN 2 Kota Bekasi mematok biaya pendidikan per siswa Rp250.000 per bulan. Tetapi selama ini fasilitas dan kegiatan di sekolah cenderung kurang memadai. Contohnya seperti ekstrakurikuler, siswa harus patungan untuk membayar pelatih yang seharusnya sudah menjadi kewajiban sekolah. Tidak hanya itu, fasilitas gedung sekolah juga dianggap tidak layak seperti misalnya kamar mandi yang kumuh. Puncaknya, lanjut J, siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan wisuda. Pihak sekolah lagi-lagi membebani biaya yang terlalu besar. Puncaknya itu sekarang ada di kelas 12 yang acara wisuda. Menuruti perintah sekolah untuk mengeluarkan biaya kurang lebih 1,4 jutaan buat acara satu hari itu sudah mahal banget, kata dia. J juga menyinggung soal janji manis Nina saat awal menjabat sebagai Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bekasi. Ia menyebut Nina sempat berjanji akan membangun kamar mandi atau toilet, fasilitas fingerprint, dan kamera CCTV. Meski terrealisasi, kata J, pelajar MAN 2 Kota Bekasi tak mendapat manfaat dari adanya fasilitas-fasilitas itu. Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah. Ujarnya, dikutip dari tribunbekasi.com. Ada salah satu SMA yang di Bekasi yang agak heboh lagi, di mana para siswanya berdemo di sekolah, mencabut papan reklame ya, bukan papan reklamenya yang dicabut, tetapi spanduk pengumuman PPDB-nya kalau nggak salah. Kemudian semoga masalah ini segera selesai. Saya ingin coba menghubungi sekolahnya. Oke. Baru saya tahu loh, atau memang baru kejadian fenomena siswa-siswi ini demonstrasi ke sekolah, demonstrasi ke pihak kepala sekolah. Karena yang saya taruh dari dulu, siswa-siswa itu nggak ada yang berani demikian. Kalau mahasiswa biasa melakukan aksi demonstrasi, karena
nggak biasa siswa itu demonstrasi. Tapi di era keterbukaan seperti ini memang bila ada yang jangkal di tingkat apapun, siswa itu mesti ada keberanian. Udah zamannya keterbukaan sehingga siapapun aja yang salah akan mendapatkan imbalannya, dan siapapun aja yang benar juga akan sama mendapatkan imbalan, akan mendapatkan support dari masyarakat. Karena sudah terlalu banyak kejanggalan, mungkin sekolah-sekolah itu memungut biaya apa itu segala macam, tetapi fasilitas masih kurang, sehingga dirasa untuk ada kekompakan dari siswa-siswinya untuk melakukan protes, melayangkan protes semata untuk perbaikan sekolah. Kan itu, ini dipantik awal mula kan dari Kang Deddy. Kang Deddy itu menjadi pemicu loh perbaikan di banyak sektor. Mau di sektor pertambangan, mau di sektor pendidikan, mau di sektor pemerintahan. Mental semuanya ini kemudian diperbaiki. Karena yang paling penting dari pejabat itu mentalnya mesti diperbaiki dan harus berpihak kebijakannya terhadap masyarakat. Kalau sekolah keberpihakan kebijakannya harus terhadap kepada siswa dan orang tua siswa. Jangan malah membuat beban yang aneh-aneh, yang macam-macam sembari tidak mendapatkan siswa-siswi itu feedback dari apa yang kemudian diberikan kepada sekolah. Ya, agar semuanya mengalami perbaikan. Kita tumbuh bareng-bareng, kita baik bareng-bareng, pemerintahannya menjadi baik, solid, ngurus masyarakatnya dengan benar, masyarakatnya juga baik, benar, taat terhadap pemerintahnya karena pemerintahnya ngurus masyarakatnya dengan baik dan benar. Selama ini terkesan ada pemisah, jarak yang begitu jauh antara masyarakat dengan pemerintahnya. Kenapa? Karena terkesan masyarakat itu kalau mau percaya kepada pemerintah 70% atau 30%, 70% malah ya sabodo teuing lah. Kan itu ya, 70%-nya sabodo teuing. Dulu ketika pemimpinnya tidak membuka semua yang terjadi di tubuh pemerintahan. Sekarang itu saya kira enggak. Kepercayaan dari publik kepada pemerintahan itu semakin akan tinggi seiring dengan keterbukaan informasi yang masyarakat dapatkan. Uang pajak itu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat, dan kita tahu rincian-rinciannya. Ini kan suatu yang langka, yang tidak biasa dilakukan oleh pemimpin dan sekarang dilakukan. Maka akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Oh, pajak motor, pajak mobil ya untuk jalan, untuk dinikmati lagi, tapi dikelola oleh pemerintah. Selama ini pajak motor, pajak mobil tidak kembali kepada fasilitas motor untuk jalannya, fasilitas mobil untuk jalannya, kan itu. Tapi sekarang tidak, sekarang dikembalikan lagi kepada fungsi awalnya. Karena kita bayar pajak, motor bayar pajak, mobil bayar pajak, kendaraan bayar pajak. Itu ya untuk kenyamanan kendaraan kita. Karena nggak mungkin saya misal membangun jalan kan gak mungkin kalau di kolektifan semua orang yang punya motor bayar pajak, itu kan jadi angkanya triliunan. Bisa tuh untuk membangun jalan, untuk memperbaiki jalan dan lain sebagainya, kan itu. Jadi fungsi pemerintah ini adalah benar-benar mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, kan itu, menampung seluruh aspirasi masyarakat, menarik pajak dari masyarakat, dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat. Kan itu, Pak, fungsi pemerintah yang sesimpel dan sesederhana itu, dan itu yang kemudian dipahami oleh masyarakat banyak. Dan bila seperti itu memang dilakukan oleh pemerintah, maka akan tumbuh kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Tetapi bila tidak seperti itu, maka masyarakat akan abai terhadap apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Begitu aja, sesimpel dan sesederhana itu saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini momentum perbaikan di banyak sektor, termasuk khususnya di sektor pendidikan. Karena itu sangat vital, menyangkut kemudian generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.